Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Cecilia Nayla. Aku berasal dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam, lebih tepatnya dari kelas D Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, di video kali ini aku mau jelasin secara singkat dan padat tentang makalah aku yang berjudul Pola Dakwah pada Masa Daulah Abbasiyah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Dakwah. Topik ini menarik banget loh, karena di masa inilah Islam mencapai masa keemasannya. Bukan cuma di bidang agama, tapi juga di bidang ilmu pengetahuan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Daulah Abbasiyah berdiri pada tahun 1302 Hijriah atau 749 Masehi menggantikan Daulah Umayyah. Nama Abbasiyah diambil dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Awalnya muncul karena masyarakat saat itu merasa kecewa terhadap pemerintahan Umayyah yang dianggap tidak adil, terutama terhadap kelompok Mawali yaitu non-Arab. Nah, dari rasa ketidakadilan itulah muncul semangat untuk membentuk pemerintahan baru yang lebih adil dan terbuka. Dan hasilnya, masa Abbasiyah menjadi masa keemasan Islam yang luar biasa. Yang unik dari Daulah Abbasiyah, dakwahnya gak cuma lewat mimbar atau ceramah, tapi lewat banyak bidang kehidupan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama di bidang sosial dan budaya. Para khalifah Abbasiyah menggunakan pendekatan sosial budaya untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Mereka menerjemahkan banyak buku ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Hal ini bikin masyarakat jadi lebih berilmu, terbuka, dan berkembang. Dakwah dilakukan lewat ilmu dan pendidikan, bukan dengan paksaan, tapi dengan pencerahan. Yang kedua, bidang politik. Dalam bidang politik, para khalifah juga sangat komunikatif. Contohnya, Khalifah Al-Mansur memindahkan ibu kota Baghdad karena lokasinya strategis banget untuk perdagangan dan pemerintahan. Lewat komunikasi politik yang cerdas dan terbuka, banyak bangsa dari luar Arab bergabung ke dalam kekuasaan Islam. Hasilnya, Baghdad tumbuh jadi kota paling maju dan makmur di dunia pada saat itu. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Ekonomi juga jadi bagian penting dari dakwah. Khalifah Abbasiyah membuka jalur perdagangan baru dan memperkuat sektor pertanian dengan membangun sistem irigasi. Masyarakat hidup sejahtera dan stabil, dan dari situ dakwah bisa berkembang karena rakyat merasa aman dan bahagia. Yang terakhir adalah bidang ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah bagian yang terkenal dari masa Abbasiyah. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, didirikannya Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Tempat ini menjadi pusat penerjemahan, penelitian, dan diskusi ilmiah terbesar pada zamannya. Disinilah muncul ilmuwan hebat seperti Al-Razi, ahli kedokteran, dan Ibnu Sina, filsuf serta dokter yang karyanya masih dikenal sampai sekarang. Dari sini bisa kita lihat, ilmu pengetahuan juga dijadikan sarana dakwah, memperlihatkan bahwa Islam adalah agama yang menghargai akal dan ilmu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kontribusi Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun itu punya peran yang penting banget loh. Beliau bukan cuma mendukung penerjemahan karya-karya Yunani dan Persia, tapi juga mendorong diskusi ilmiah terbuka di majelisnya. Beliau mengembangkan faham rasionalisme Mu'tazilah yang menekankan pentingnya berpikir logis dalam memahami agama. Melalui kebijakan ini, dakwah Islam berkembang secara intelektual dan modern, tapi tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman. Dari masa Daulah Abbasiyah, kita bisa belajar kalau dakwah itu nggak terbatas. Bisa lewat pendidikan, ekonomi, politik, bahkan budaya. Semuanya bisa jadi jalan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Mereka membuktikan bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah ritual, tapi juga tentang peradaban, ilmu, dan kemajuan umat. Semoga semangat belajar dan berdakwah di masa Abbasiyah bisa kita tiru di zaman sekarang ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.